Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'anihi tatimmu shalihat wa bihi tanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah alihi wa sahbihi wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berupa sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian dalam sejarahnya Allah bisa dikuat oleh Allah untuk bisa terus istiqomah. Alhamdulillah. Dan juga salatan yattasilu biha ruhul musalli, semoga tetap kita haturkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad yang diridhai oleh Allah setelah agama samawi yang lain, itu adalah agama Islam. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang menuntun kita menyempurnakan agama-agama yang lain yang disebut dengan agama Islam. Alhamdulillah kita bisa termasuk menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian subuh rahimakumullah. Kemarin-kemarin ini setelah sholawat naria itu ada obrolan bapak-bapak. Ini yang menurut saya pribadi layak untuk dikaji. Jadi ada obrolan begini, ada bahasa begini. Jadi ibu bekerja, sadar kalau saya itu tahu, saya itu tidak sholat, sadar. Kendar boleh kan? Kita ketika belum bekerja ini, itu sadar bahwasanya sholat itu wajib. Tapi mulai capok panas matahari itu, elang kepi gitu. Ya, jadi lah itu. Kadang ketika di lapangan itu beda ketika seperti kita setelah sholat begini. Artinya apa? Kita perlu untuk mematenkan kalau sepeda motor itu remnya. Kalau kampas remnya blong ini, nah bahaya. Jadi perlu kita itu mengikuti kajian seperti ini untuk apa? Untuk memperkuat rem keimanan kita. Ya. Jadi disampaikan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa kok Al-Bantani? Kenapa? Karena beliau ini berasal dari kota Banten. Banten itu Jawa Barat, Bang Ujang nih. Jawa Barat apa Jawa Tengah? Saya kurang tahu Banten itu di mana. Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat. Jadi ada ulama besar dari Jawa Barat. Namanya Syekh Imam Nawawi. Itu sampai jadi imam besar di Mekah. Dan punya karangan kitab yang banyak. Bahkan dikaji di Makkatul Mukarramah. Beliau asalnya ya orang Jawa Barat. Salah satu kitabnya adalah Nasaihul Ibad yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi beliau itu menuliskan bahwasanya ada hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Siapa Abdurrahman bin Sakhr ini? Yang sering Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama aslinya.
Nama aslinya siapa sahabat ini adalah Abdurrahman bin Sokhr. Ya, ucap orang Madura, ucap Abdurrahman. Bukan, ini orang Arab. Jadi sahabat Nabi yang disebut Abi Hurairah. Kenapa kok disebut Abi Hurairah? Ya, kalau kata Al-Miftah, Abi Hurairah ini apa, Beb? Ada apa ya? Abi Hurairah ini adalah alam kunyah. Alam kunyah itu apa? Alam yang didahului abun. Jadi Abu Hurairah itu adalah bapaknya kucing kecil. Kenapa kok disebut bapaknya kucing kecil? Karena beliau ini adalah sahabat yang pintar, ya, sama hewan yang namanya kucing. Sering ngasih makan kucing. Makanya disebut dengan sahabat Abu Hurairah. Beliau itu pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita itu dari siksaan. Ada 3 hal. Salasun munjiyatun, wasalasun muhlikatun. Jadi ada 3 yang bisa menyelamatkan kita, ada 3 yang bisa merusak kita, ada salasun darajatin. Ada 3 yang bisa mengangkat derajat. Wasalasu kafaratin. Dan juga ada 3 yang bisa menebus dosa-dosa kita. Jadi ada 4 isinya 3-3. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama itu ada 3 hal yang bisa orang. Ini kata Nabi. Apa itu? Amal munjiyatuh dijelaskan fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Jadi yang menyelamatkan seseorang ya, ketika di dunia itu adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Apa artinya? Itu rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau ketika banyak orang. Ya. Nah, masalahnya ini, ketika kita sendiri itu iman kita kadang merosot, kadang turun. Kalau banyak orang, iman kita naik. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Imam Syafi'i juga pernah berkata begini. Nanti suatu saat ya, ada suatu malam kita itu benar-benar akan merasakan sendiri. Kapan? Yaitu ketika kita berada di kuburan. Kalau di kuburan siapa yang mau menemani kita? Kan ya? Mungkin anak bini paling cinta kan begitu. Lo kira norok masuk ke kubur. Ya, itu suatu saat pasti. Tidak akan lepas, kita akan masuk ke kuburan sendirian. Lah, oleh beliau disampaikan gambaran ketika kita di kuburan sendiri itu sama seperti kita di dunia ketika sendiri. Kita ngapain kalau kita sendiri? Ya, jangan jauh-jauh. Ketika kita misal pegang HP, apa yang kita buka gitu. Ya. Ketika kita sendiri ngapain? Ya. Apakah kita banyakan maksiatnya? Apakah kita banyakan ibadahnya? Ketika sendiri, ya, gitu. Jadi apalagi malam hari. Malam hari ini luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya sepertiga malam itu, ya, itu kita disunahkan untuk qiyamul lail. Nanti di bawah itu dijelaskan. Ya. Qiyamul lail maksudnya apa? Qiyamul lail itu bukan artinya tidak tidur semalaman. Bukan, tapi kita ada satu waktu di malam hari itu kita bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Artinya itu qiyamul lail. Nah, tapi ada cerita ini guru kami di Sidogiri itu Kiai Haji Fuad bin Nur Hasan, itu keluarga beliau dari mbah-mbahnya itu tidak pernah tidur malam tirakatnya. Bahkan cucu-cucunya, saya tahu sendiri cucunya beliau itu, karena dulu sekelas sama saya. Cucunya beliau itu ketika masih kecil dulu, itu emang tidak bisa tidur kalau malam. Dibiasakan tidak tidur malam. Jadi tidurnya nanti ketika terbit matahari. Jadi dari maghrib sudah nggak tidur, biasa seperti itu. Itu ngapain? Enggak, bukan ibadah, karena masih anak kecil.
Tidak ibadah, tidak sholat, tidak belajar, tidak cak becaan, main bola, main sepeda. Tapi setelah besar itu beda. Setelah besar itu beda. Jadi kalau ditanyakan ke beliau, kenapa kok begitu? Iya, dilatih sih. Dilatih untuk tidak tidur malam. Lek sik cilik iku ancen gak iso belajar, gak iso ibadah. Engko lek wis gede iku dolene ilang, kari belajari, kari ibadai. Kalau diterjemahkan begini. Jadi ketika masih kecil itu emang sengaja main dibiarin ketika malam. Tidak tidur malam. Ketika udah dewasa, udah besar, itu mainnya hilang kan. Ya malu main cak-cakan boler atau gitu. Jadi main sepedanya hilang. Diganti apa? Diganti belajarnya. Diganti ibadahnya. Lah itu yang dikejar oleh beliau. Tirakatnya begitu, tidak tidur malam. Makanya luar biasa keturunan-keturunan beliau. Salah satu rahasianya adalah itu. Jadi ketika sendiri, itu kadang iman kita merosot. Fisirri. Kenapa kok fisirri dulu kan begitu? Kok bukan alaniyah dulu? Kok bukan ketika banyak orang dulu? Kenapa? Karena li'anna taqwallah fihi a'la darajatin. Kata Imam Nawawi, kenapa kok didahulukan ya takwa ketika senapa kan gitu. Lihat takwa fihi karena takwa ketika sendiri itu lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi derajatnya. Artinya apa? Dia tidak butuh pengakuan dari orang lain begitu. Kalau banyak orang ya sholat jemaah, ngaji begitu, semuanya yang berbentuk ibadah, ketika banyak orang ini khawatir ada penyakit hati yang masuk gitu. Ya, ada penyakit riaknya, ada ujubnya, pengen dicap baik oleh orang lain begitu. Nah, artinya khasyatullah itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Baik ketika kita selesai sholat begini atau ketika kita sedang ada di pekerjaan. Jadi jangan sampai alasan ketika berada di lapangan ini lupa sadar kalau tidak sholat. Ya beliau ini sadar sebenarnya ketika sama seselop bagaimana ujungnya sengaja lah kan begitu. Artinya apa? Ini yang perlu kita tanamkan, rasa khasyah, rasa takwa kepada Allah. Kalau rasa takwa ini kita sudah kuat, ya, nanti Allah yang kasih solusinya. Pendekatan diri kita punya masalah apapun, punya keruwetan apapun, punya masalah apapun dalam hidup kita, itu kita sandarkan semuanya kepada Allah. Dengan apa? Takwa. Ya, takwa ini kuncinya. Jadi ketika Allah sudah bicara, oh ini, ya, ini hambaku, sekalipun dia sedang dalam keruwetan, kerumitan, permasalahan yang banyak, dia masih tetap ibadah. Saya kasih solusi, saya kasih kemudahan. Nah itu janjinya Allah. Tadi itu munjia, artinya apa? Solusi dari segala permasalahan. Satu, khasyatullah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Artinya apa? At-tawassut fil ma'isyah. Jadi kita itu harus tawassut, moderat. Artinya berada di tengah-tengah antara ya, orang yang fakir dan orang yang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi bi allam yujawiz fiha al-haddu wa radiya bidzalika. Kata Imam Nawawi begitu. Jadi maksudnya apa, kita harus imbang antara kehidupan di dunia baik itu miskin atau kaya, itu kita semuanya dikembalikan kepada Allah. Laisal ghina bi kasratil mal wa innamal ghina 'ala nafs. Begitu. Melulu yang punya banyak uang bukan bi kasratil mal, tetapi apa? Wa innamal ghina ghina nafs. Tetapi kaya yang betul-betul kaya itu adalah ghina nafs, merasa cukup diri, hatinya merasa cukup. Percuma kalau uangnya kemarin bahas M-an, uangnya berapa M begitu. Tapi kalau tidak cukup, lalu kurang, nambah ini itu semuanya, itu tidak akan pernah. Nah, maka kita sudah merasa ghina nafsi, sekalipun uang kita itu cuma pas-pasan gitu loh. Ini merasa cukup, oh enggak sih cukup.
KOD ada ya. Besok masih ada yang mau dimakan. Itu sudah kaya, betul. Masalahnya kita adalah selalu berkaca kepada orang yang lebih tinggi di atas kita. Seharusnya yang benar adalah ketika kita berkaca tentang dunia, itu harus berkaca kepada orang yang berada di bawah kita. Jadi kalau urusan agama, berkacanya kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Jangan kebalik. Kebanyakan kita kebalik. Kalau urusan agama, urusan bojong, ngabas ke orang selebih rendah. Ucok rota aku jeung lema bektota, boleh karo sekalian poin. Kadang begitu. Ini repot. Nah, kuletung karo duhur setak bojong, pulen tepak kelakuan begitu. Jadi kebalik. Kalau orang yang benar ini adalah ketika melihat urusan duniawi, melihat yang lebih rendah. Waroneser ya. Berarti kok alhamdulillah ya Allah bisa berdesekakan setia. Begitu. Harusnya seperti itu. Kali ya ibadahnya. Padahal rumahnya jauh. Itu rela sepedaan begitu. Kok yang dekat ini yang dekat kaki itu loh. Kamu salat begitu ya. Jadi ikna bima qaddamallahu laka takun aghanan nas begitu. Jadi kita itu ikna bima qaddamallahu laka. Kita harus merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Maka kembali tadi resepnya adalah harus moderat. Jangan sampai kita merasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak boleh. At-tawassut fil ma'isyah. Kunci yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa yang ketiga? Wal adlu fir ridha wal ghadab. Ketika maksudnya bagaimana dalam adil dan marah itu. Jadi yang dimaksud ridho itu apa ridho kan begitu. Ridho itu syai'un khafi. Ridho itulah sesuatu yang samar. Apa sih ridho kan begitu. Kalau jual beli, ya kalau urusan jual beli, ridho itu dengan sigot. Sigot itu adalah akad transaksi. Saya jual, saya beli, kan begitu. Itu sudah unsur ridho. Tapi kalau urusan hati, nata hati ini yang repot. Kapan dikatakan ridho itu loh? Ridho itu adalah sederhananya itu ketika sudah berhenti menanyakan kenapa ketika kita mendapatkan ujian. Jadi ketika kita dapat ujian cobaan itu kita tidak pernah menanyakan kenapa. Kenapa ya Allah saya diuji seperti ini? Ada ampunah gitu loh. Sesar. Jadi itu masih belum dikatakan ridho. Ridho itu ketika tidak ada pernah keluar dari lisan kita pertanyaan kenapa. Jadi kita terima, saya terima ya Allah. Semua ujian ini saya terima. Sekalipun dengan menangis, sekalipun dengan berkeluh kesah, sekalipun dengan nyap-cap air mata ketika sujud begitu. Itu kan saking parah begitu, curhat ke Allah. Nah, jadi ini puncak ridho itu ketika sudah tidak ada pertanyaan kenapa ketika kita mendapatkan ujian. Itu yang dimaksud ridho fil adli. Ya, kalau yang dimaksud dengan ghadab, adil ketika marah. Sebetulnya orang marah ini boleh apa enggak? Boleh sebetulnya. Jadi semisal kita dicaci, ya, dihina oleh orang, kita marah, harusnya kan sifat manusia kita itu kan wajar. Wajar. Tapi sebetulnya ada yang kelas lebih tinggi lagi, itu adalah ketika kita dihina oleh orang, itu kita tidak marah. Ya. Malah semakin kita dekati. Bukan hanya memaafkan, tapi kata malah memberikan sedekah. Ya, terima kasih begitu. Contohnya adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar itu dulu ketika masa khalifah beliau, itu banyak orang yang menghina kepemimpinan beliau. Ya opo sih, tidak betul, tidak coba. Ya opo sih kok beda karo jane Rasulullah. Gitu. Banyak yang menghina beliau. Nah, si fulan ini beliau aibku. Yang harusnya aib itu saya perbaiki. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menghina itu
Begitu sebetulnya. Tidak hanya memaafkan. Kalau memaafkan kan sabar ya. Ini melalui sedekah. Di orang itu masih belum adil ketika kita marah. Jadi sebetulnya kalau kita kaji lagi, sebetulnya orang yang dihina oleh Allah itu diberikan dua jawaban tadi. Satu, kita sadar kalau kita itu adalah manusia yang kadang mungkin kita lupa pada aib kita sendiri. Ada orang lain yang membicarakan itu. Jadi kita harusnya terima kasih, harus memperbaiki diri. Yang kedua adalah kalau kita dibicarakan adalah kita rasain orang gibah. Jadi gibah itu apa? Gibah itu membicarakan orang lain yang sekiranya dia mendengar itu tidak senang. Sekalipun benar. Benar orangnya begitu emang. Itu tadi fitnah. Itu semuanya transfer. Fitnah kita. Pahala mereka kita ambil, ditransfer kepada kita. Jadi begitu. Sebetulnya yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya tadi. Jadi pahalanya diambil, dosanya kita banyak yang tidak sadar ya. Jadi di surat Al-Baqarah juga dijelaskan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kadang kita itu benci pada sesuatu, tetapi wa huwa khairul lakum. Ya. Tapi halnya kita sesuatu, tetapi wa huwa syarrul lakum. Tapi justru hal tersebut adalah malah jadi bumerang begitu. Jadi penyakit, jadi kejahatan, jadi keburukan bagi kita. Contoh tadi itu. Ya. Asa an takrahu syai'an. Kita apapun itu. Wa huwa lakum. Kamu kalau sadar. Kadang begini, kita sudah merencanakan sesuatu semuanya. Antuhibbu syai'an, semisal suka sama seseorang. Kalau saya yang jomblo ini ya, suka sama orang itu. Suka. Tetapi wa huwa syarrul lakum. Tapi bahwasanya hal tersebut ini keliru ini. Jangan. Gitu. Hal tersebut itu adalah gak usah diterusin. Kadang begitu. Kita apakah bisa nolak? Apakah bisa tidak nerima takdir itu? Kalau kita tidak nerima takdir, itu tidak baca ayat seterusnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah itu lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kau sekalian itu tidak tahu. Esok hari itu jadi begitu. Artinya apa? Setiap sesuatu yang terjadi, baik itu bentuknya tapi oleh Allah hal kita sudut pandang kita dari sudut yang lain. Oh mungkin tak terti sama ini, mungkin ada yang lebih baik, kan begitu. Contohnya. Oh mungkin tidak deal di proyek ini, mungkin karena nanti ada masalah macet di pembayaran. Itu mungkin. Ya, jadi yang gagal dalam hidup kita itu bentuk kegagalan, bukan. Jadi adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Kenapa? Karena tadi itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah yang lebih tahu daripada kita. Kalau kita yang ngatur sendiri, itu malah jadi kadang ruwet, kadang ancang, tidak sesuai dengan apa yang Allah ingin. Gitu. Jadi tiga hal tadi itu adalah masuk kategori untuk menyelamatkan diri. Lalu selanjutnya adalah salasun muhlikan. Jadi ada tiga hal yang bisa merusak kita.
Ini kalau dibahas semua panjang nanti. Nggak apa ini berlanjut nanti ya. Jadi 3 hal yang rusak ini satu itu apa? Apa? Nah, ini. Jadi sesuatu yang merusak itu adalah pelit. Ya. Kenapa? Fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillah ta'ala wa haqqil khalqi. Jadi kalau ada orang cerai, orang pelit, nah ini luar biasa nanti. Bahkan bisa merusak dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillah wa haqqil khalqi. Karena dia apa yang harusnya diberikan kepada Allah dan apa yang seharusnya diberikan kepada sesama makhluk. Begitu. Contohnya apa? Seharusnya yang menjadi sakit gigi, coba sakit gigi. Kakek nyok-nyok. Itu berapa? Kalau kita nilai tubuh kita ini ya, bisa sehat begini melangkah sholat seperti ini, itu berapa kalau kita nilai? Jumlahnya berapa gitu. Orang operasi kita lihat kemarin Ustaz apa Pak Soto itu ya. Itu jantungnya bermasalah. Itu operasi yang punya jantung sehat ini itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Lah cara menunaikan ya nikmat Allah di tubuh kita itu adalah tadi harus kita itu sudah cukup menggugurkan apa yang harus kita tubuh kita ini ada zakatnya. Loh, kok bisa kan? Iya, ada zakatnya. Jadi kalau sepeda motor itu ada mobil itu kan ada pajaknya, benar kita. Karena kita tidak ikut memiliki tubuh ini gitu. Itu perkara sunnah. Tapi apakah kita tidak mau bersyukur atas nikmat Allah pada diri kita? Jadi monggo lah, cuma 2 rakaat. Salat duha kemarin itu ya. Setiap hari minimal untuk menzakati diri kita. Kemarin ya lupa ini. Kemarin itu ada bapak nanya langsung ayat gitu. Biasanya kan permasalahan begitu. Ini enggak, langsung ayat ya. Keren bapak ini. Tsummalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi di surat At-Takasur itu ada ayat tsumalatus ya, kita punya motor, punya rumah, apakah wajib zakat? Pak, saya jawab, zakat mal itu tidak semuanya. Zakat mal itu ada nisabnya. Nisabnya zakat mal itu sekarang kalau kita kalau harta kita sudah nyampe 1 juta emas itu harganya sedang naik 1.900.000, tinggal dikalikan saja kali 85. Apa sudah nyampe segitu, Pak? Enggak kan? Nah, jadi jangan dikira anin naim ya. Dalam ayat At-Takasur itu nikmat-nikmat itu berupa harta saja, bukan. Contoh, saya tanya, sampean punya anak, Pak? Nanti sampean akan ditanyakan, anak itu termasuk nikmat. Itu saya bilang. Jadi kalau anak kita tidak kita ajari sholat, tidak kita ajari caranya wudhu, bahkan sampai lalai ibadahnya, itu kita yang nanti dapat ya dosanya ngalir gitu. Sama kebalikannya, kalau kita ajari anak kita kenal a, ba, kita bisa baca Fatihah semuanya itu setiap baca Fatihah anaknya itu ngalir pahalanya ke bawahnya. Makanya anak adalah investasi paling luar biasa. Bukan investasi bentuk emas atau apa deposito reksadana semuanya. Anak ini luar biasa. Kalau dijadikan betul-betul gitu. Biar apa? Biar nanti ketika kita berpulang itu ada anak kita yang baca doa kepada kita, baca Yasin pada kita. Buat bapak saya Al-Fatihah kan begitu. Ya. Jadi tidak selesai
Karena kita tutup dulu, kita lanjut di Jumat pekan depan mungkin. Kita tutup dengan pembacaan doa ba'da ta'allum bersama-sama sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una qina wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa sedikit semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.